Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru dzikra hadimil ladza. Dzikra hadimil ladza. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Apa pemutus kelezatan? Mati. Kelezatan sebagai seorang direktur, kelezatan sebagai seorang jutawan, kelezatan sebagai seorang presiden, putus di detik ketika dia mati. Sudah tidak merasakan lagi. Tidak ada bedanya antara mantan presiden dengan mantan satpam misalnya, ketika dia mati. Sudah tidak ada bedanya lagi. Yang membedakan adalah amal. Ya. Nabi menyuruh kita banyak-banyak mengingati agar kita tidak terlalu panjang angan-angan. Bagaimana kalau bulan depan saya mati, minggu depan saya mati? Kan tidak mustahil. Sebagaimana saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Berapa banyak kita saksikan tetangga kita, teman kita mati dalam keadaan yang kita tidak sangka-sangka. Mustahilkah itu menimpa kita? Sangat tidak mustahil. Kemudian ketika Nabi selesai mengubur mayat, beliau mengatakan, limithli hadzal yaum fa'iddu. Untuk hari seperti inilah hendaklah kalian bersiap-siap. Untuk hari seperti inilah hendaklah kalian bersiap-siap. Belum terlambat. Adapun mayat ini sudah terlambat. Mayat sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, sudah telat. Kita yang masih hidup belum telat. Ya. Orang-orang kafir benci sekali dengan syiar-syiar kematian. Maka mereka yang begitu cinta kepada kehidupan dunia ini, mereka benci sekali dengan kematian. Maka syiar-syiar kematian itu ditutup oleh mereka. Salah satunya pakai peti. Jenazah itu tidak boleh dilihat, harus tertutup oleh peti. Di rumah sakit, di ambulan dan seterusnya. Itu orang-orang kufar. Adapun kaum muslimin mengikuti Rasul dan para sahabat. Apa? Menampakkan mayat itu, terbujur itu, agar bisa menasihati kita. Yang keluar dari mulut Nabi setelah selesai penguburan itu adalah limithli hadzal yaum fa'iddu. Limithli hadzal yaum fa'iddu. Untuk hari seperti inilah hendaklah kalian bersiap-siap. Hendaklah kalian bersiap-siap untuk hari seperti ini. Maka setiap hari kita bersiap-siap untuk menuju hari seperti itu. Karena itu pasti tidak mungkin gagal. Adapun nanti yang bujang akan nikah, yang sudah nikah akan punya anak, yang punya anak nanti akan mantu, yang sudah mantu nanti akan punya cucu, dan seterusnya. Pasti apa tidak? Pasti apa tidak? Pasti apa tidak? Tidak. Ya, yang bujang akan nikah, belum nikah udah mati. Mungkin enggak? Mungkin. Yang nikah akan punya anak, belum punya anak sudah mati. Yang punya anak akan mantu nanti, belum mantu udah mati. Yang sudah punya mantu akan punya cucu, ternyata belum punya cucu sudah mati. Ini kan hal yang lumrah sekali, yang banyak sekali, yang wajar sekali. Artinya bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kematian, kita akan masuk ke dalam liang lahat itu, gak mungkin gagal. Pasti. Nah, bagaimana? Kita lupakan hal-hal yang belum pasti. Nikah, punya anak, punya mantu, punya cucu. Belum pasti. Sementara kita lupakan sesuatu yang pasti. Bodoh. Bodoh sekali orang seperti itu. Ya. Maka orang cerdas itu orang yang apa, kata Nabi? Al-kayyisu man
dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengekang hawa nafsu dan selalu mengamalkan untuk sesuatu setelah mati. Cerdas sekali. Ya. Dia beramal, dia melakukan sesuatu, hasilnya kapan? Hasilnya nanti setelah dia mati baru ada hasilnya. Cerdas. Cerdas. Ya. Maka bodoh sekali ketika orang menghabiskan waktunya, energinya, tenaganya, uangnya untuk 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang. Ini tidak cerdas. Yang cerdas adalah untuk 500 tahun yang akan datang, 600 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, 5000 tahun yang akan datang, nanti setelah mati. Baru itu cerdas. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu untuk keberuntungan setelah mati, maka sifatnya kekal. Sifatnya kekal. Artinya, sekali dibalas oleh Allah, maka balasan itu tidak akan dicabut lagi. Gitu. Misalnya Allah memberikan pahala atas sholat sunat kita 1 bidadari. Ya. Berapa lama dia miliki bidadari itu? 1 abad? 2 abad? Selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Gak dibatasi oleh waktu. Gitu. Sebab kalau dibatasi oleh waktu, pahala itu sifatnya tidak kekal, maka penghuni surga pada satu ketika harus keluar meninggalkan surga. Jelas. Jelas. Kenapa? Karena tidak kekal katanya. Iya kan? Kan sudah dibalas semua. Sudah luar biasa. Hidup di dunia cuma 40 tahun, 50 tahun, dia taruhlah dia beribadah itu selama 30 tahun, ini sudah dibalas oleh Allah kenikmatan surga berapa? 50 abad. Ya, habis itu ya udahlah. Pergi saya kemana, ya kan? Nah, atau matilah ya. Enggak, kekal semuanya kekal. Kekal. Allah tidak bakhil. Allah tidak pelit. Semuanya kekal. Apa enggak cerdas itu? Cerdas sekali. Ketika orang melakukan sesuatu untuk kebahagiaan selama-lamanya. Cerdas secerdas-cerdasnya. Maka manusia-manusia cerdas adalah para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Cerdas. Karena mereka selalu berpikir untuk nanti setelah mati, untuk nanti setelah mati. Orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang haji, orang yang umrah, orang yang sholat malam, cerdas luar biasa. Kenapa? Karena manfaatnya bukan di dunia ini, nanti setelah mati. Justru orang-orang kafirilah itu yang bodoh. Mereka beramal, mereka sekolah, mereka jadi dokter, mereka jadi insinyur, tujuannya untuk kebahagiaan 30 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang. Bodoh. Ya. Apalagi cuma 2019. Nah, ini untuk 2019 ya, kita siap-siap ya dari sekarang. Ini bodoh. Ngapain berpikir cuma 2019? Ya, berpikir tentang akhirat, berpikir tentang kenikmatan, nikmat kubur, nikmat akhirat. Baru itu cerdas. Ya.